Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan belajar kembali Al-Quran Hadis kelas 6 bersama siswa kelas 6 MI Muhammadiyah 1 Jombang The Inspiring School. Masih pelajaran 5 melanjutkan pelajaran lalu, yaitu surah Ad-Duha. Pada pelajaran kali ini kalian akan mempelajari isi kandungan surah Ad-Duha. Sebelum mempelajari isi kandungan surah Ad-Duha, kalian setidaknya harus mengetahui identitas surat Ad-Duha dulu. Di antaranya surat Ad-Duha artinya waktu duha. Terdiri dari 11 ayat, urutan ke-93 di dalam Al-Quran, diturunkan di Mekah setelah surat Al-Fajr. Surat Ad-Duha termasuk golongan surah Makkiyah. Nama surah Ad-Duha diambil dari lafaz Ad-Duha yang terdapat pada ayat pertama. Letak surat Ad-Duha di dalam Al-Quran setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Sekarang kita lanjutkan pada asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul surah Ad-Duha berkaitan dengan Rasulullah diejek oleh seorang perempuan kafir. Siapa perempuan itu? Yaitu istri Abu Lahab. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku mengharapkan kalau setanmu," yang dimaksud setanmu adalah malaikat Jibril, karena ketika itu malaikat Jibril selalu mendatangi dan memberi wahyu. Selanjutnya dia mengatakan, "Aku tidak melihatnya lagi di dekatmu," maksudnya malaikat Jibril ya, "semenjak 2 atau 3 malam." Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha turun saat terjadinya masa berselangnya waktu atau disebut fatratul wahyi itu ya. Lalu dalam sumber lain disebutkan bahwa surah Ad-Duha turun berkaitan dengan masa-masa kekosongan yang sempat terhenti beberapa saat atau dikenal dengan istilah fatratul wahyi, masa-masa kekosongan turunnya wahyu. Sama ya dengan penjelasan sebelumnya tadi. Pada masa-masa kekosongan turunnya wahyu itulah menyebabkan orang kafir mengejek Nabi Muhammad dan menyebarkan isu bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Allah. Dengan adanya isu tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa gelisah. Nah, itu adalah sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha. Isi kandungan surah Ad-Duha. Pada awal surah Ad-Duha, Allah bersumpah atas 2 waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Sumpah tersebut terdapat pada ayat pertama dan kedua. Ayat pertama sumpah atas nama waktu duha, yang kedua waktu malam. Kenapa waktu duha? Waktu duha atau pagi, waktu yang cocok untuk beraktivitas, ibadah dan muamalah. Sedangkan waktu malam adalah waktu yang tepat untuk beristirahat dari aktivitas siang, tetapi waktu malam juga bisa untuk bermunajat kepada Allah gitu ya. Selanjutnya pada ayat ketiga Allah menjelaskan jawaban atas ejekan kaum kafir bahwa Allah. Pada ayat 4 disebutkan bahwa kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia. Pada ayat 5 Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad.
bahwa Allah terus-menerus melimpahkan karunia-Nya kepada beliau, sehingga beliau menjadi senang dan bahagia. Di antara karunia-Nya itu adalah Telaga Al-Kautsar yang di kedua tepinya terhadap kubah-kubah dari mutiara dan dasarnya wangi. Di samping itu, Allah memberikan karunia kepada beliau berupa hak Hal ini sangat sesuai dengan terjemahan surat Ad-Duha ayat 5 ya. Karena suatu hari nanti ayat ini tentu saja menjelaskan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh berputus asa atas apapun, karena suatu hari nanti Allah pasti akan memberikan karunia-Nya yang menjadikan kita bahagia dan puas, gitu ya. Pada ayat selanjutnya, ayat 6-8 dijelaskan tentang kondisi Rasulullah pada masa sebelumnya. Bagaimana kondisi Rasulullah masa sebelumnya? Pada ayat 6 dijelaskan bahwa masa lalu Rasulullah adalah seorang yatim, tetapi Allah melindunginya. Selanjutnya pada ayat 7 dijelaskan ketika Rasulullah mengalami suatu kebingungan, Allah memberi petunjuk. Salah satu kebingungan Rasulullah contohnya apa tadi? Ya, ketika Rasulullah diejek kaum kafir Quraisy, Rasulullah menjadi gelisah ya. Itu salah satu bentuk kebingungan Rasulullah. Kemudian Allah memberi petunjuk dengan menurunkan surah Ad-Duha. Paham ya? Pada ayat 8 dijelaskan ketika Rasulullah mengalami kekurangan, Allah memberikan kecukupan. Kekurangan maksudnya adalah kekurangan dalam hal harta benda. Perlu kalian ketahui, Rasulullah pernah menjadi seorang yang kaya raya. Namun harta bendanya digunakan untuk berdakwah. Dalam riwayat dijelaskan bahkan harta bendanya sampai habis digunakan untuk dakwah. Nah, kemudian Allah memberikan kecukupan. Jadi, kalian pun tidak boleh enggan dalam mengeluarkan harta benda untuk dakwah. Karena jika terjadi kekurangan dan sebagainya, Allah akan memberikan kecukupan ya. Selanjutnya ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa sesudah beliau mendapatkan bermacam-macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi karunia yang besar, sebagai yatim dilindungi Allah, sebagai seorang yang bingung diberi petunjuk, dan sebagai seorang yang miskin kemudian diberi kecukupan. Beliau diperintahkan untuk memiliki kepedulian sosial. Fokus kepedulian sosial pada ayat ini adalah kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Baik orang yang meminta-minta karena fakir miskin maupun orang yang minta petunjuk. Permintaan tersebut harus dilayani dengan lemah lembut dan tidak boleh berkata kasar, apalagi sampai menghardik. Ayat yang terakhir, ayat 11, mengandung perintah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Pada ayat 11 ini, Allah menegaskan lagi kepada Nabi Muhammad SAW agar memperbanyak jumlah ketika memberikan sesuatu kepada orang-orang fakir dan miskin. Setelah itu, beliau juga diperintahkan agar mensyukuri, menyebut, dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepadanya. Menyebut-nyebut
nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk mensyukuri dan mengharapkan orang lain mensyukuri pula nikmat yang telah diperolehnya. Sampai di sini paham ya? Ayat 1 sampai 11 sudah kita pelajari hari ini. Harapan Bu Dewi, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena minggu depan kalian akan mengerjakan PH 1. Nah, anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Jangan lupa tulis nama kalian dan kelas pada kolom komentar agar Bu Dewi tahu siapa saja yang sudah meluangkan waktu untuk mempelajari video ini. Dan jangan lupa yang belum like dan subscribe nya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.